Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, mohon maaf ya, ini udah lama sekali saya tidak upload video karena memang belum sempat. Oke, di video kali ini saya akan coba mengulang atau mengulas kembali ya, mengapa produktivitas kopi kita menurun dan apa yang kita lakukan agar menjaga kestabilan produksinya. Ya, jadi seringkali kita memang belum menyadari ya kenapa produktivitas kopi kita selalu menurun setiap tahun. Ya mungkin kita beranggapan selalu karena cuaca, karena modal dan sebagainya. Tapi lebih dari itu ya, yang sering kita tidak sadari adalah posisi tanaman kita semakin tua dan jadi banyak sekali batang-batang kopi yang rusak, perlu pergantian batang kopi yang baru atau rejuvenasi ya. Selain itu juga kita jarang sekali melakukan penyambungan ulang ya. Jadi kalau ingin produktivitas kopi kita itu stabil ya, setidaknya ada pun penurunan tidak terlalu drastis, kita memang wajib setiap tahun kita melakukan penyulaman ya, karena memang kalau umumnya di sini kopi kita itu sudah di atas 30 tahun, jadi sudah banyak yang rusak dan itu masih dipertahankan. Jadi langkah yang pertama kita terus melakukan penyulaman ataupun rejuvenasi. Yang kedua, kita jangan berhenti untuk melakukan penyambungan setiap tahun. Yang tujuannya ketika kita melakukan penyambungan setiap tahun, jadi setiap musim itu kita bisa mendapatkan ngagungan ya. Jadi insya Allah kopi kita sedikit akan stabil. Karena tentu sambungan-sambungan kopi baru itu biasanya lebih bagus daripada sambungan kopi yang sudah lama ya, ataupun setelah ngagung itu biasanya sudah berkurang. Tapi kalau kopi baru ya, baik itu sulaman ataupun sambungan baru, itu biasanya produktivitasnya masih bagus. Jadi kalau kita melakukannya setiap tahun, mudah-mudahan kestabilan produksi bisa terjaga. Ya, selain daripada itu ya, selain melakukan penyulaman atau penyambungan setiap tahun, jadi sini juga saya sering menemui ya, saya sering temui termasuk yang sedang ngomong ini ya. Jadi ketika kita merawat kebun, biasanya dalam satu bidang itu ada yang paling disukai dan ada yang tidak disukai. Jadi biasanya kalau yang bagus itu dirawat terus, sudah dipupuk, dikasih pupuk lagi, biasanya seperti itu. Dan yang belum terawat ataupun yang tidak maksimal itu biasanya jarang sekali disentuh, apalagi posisinya yang mereng atau agak susah itu biasanya ditinggalkan. Jadi itu juga mempengaruhi produktivitas kita tidak stabil. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan ketika kita merawat kebun ya, sebisa mungkin semua dirawat sama, cara perawatannya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bicara hasil nanti sudah apa ya? Bicara hasil nanti sudah urusan yang memberi, kita hanya berusaha, tapi setidaknya ketika kita berusaha maka hasil pun tidak akan mengkhianati usaha ya. Jadi sekali lagi, kalau ingin produktivitas kopi kita stabil, setidaknya ada pun penurunan itu tidak drastis ya. Ini hanya sebagai bentuk usaha kita, karena kewajiban kita memang hanya berusaha. Itu yang pertama, kita melakukan penyulaman. Yang kedua, setiap tahun lakukan penyambungan ya, karena mayoritas tanaman kopi kita memang sudah tua, sudah di atas 30 tahun kebanyakan ya. Jadi memang sudah banyak batang yang rusak, perlu dilakukan penyambungan ulang dan tanam ulang atau sulam. Dan yang selanjutnya itu tadi, yaitu cara perawatan kita harus sama cara merawatnya. Jadi dalam satu bidang tidak boleh dibeda-bedakan. Memang kebanyakan seperti itu ya sahabat tani. Ketika kita merawat kebun itu ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Ketika yang disukai itu biasanya sering sekali dikunjungi, diolah alik istilah orang Jawanya ya. Jadi sudah bagus terus dibikin semakin bagus, dan yang jelek itu biasanya ditinggal. Seharusnya
kita merawatnya sama. Justru yang belum bagus itu sering diolah-alik ataupun sering dirawat agar pertumbuhan kopinya bisa paling tidak bisa hampir sama semua lah. Jadi di situ produktivitas kopinya tentu akan maksimal. Oke sahabat tani, mungkin itu saja sedikit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.